warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa, NPM 234120117. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu menggali ide bisnis. Menggali ide bisnis adalah proses mencari dan mengembangkan gagasan yang dapat diwujudkan menjadi suatu usaha yang berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan. Ide bisnis dapat berasal dari berbagai sumber seperti minat pribadi, lingkungan sekitar, dan keterampilan yang menarik. Dalam menggali ide bisnis, penting untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif serta kemampuan membaca peluang bisnis yang ada di sekitar Anda. Analisis peluang usaha juga menjadi bagian penting dalam menggali ide bisnis karena dapat membantu menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian di dalam bisnis. Dalam menggali ide bisnis, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, kenali minat terlebih dahulu. Mengetahui minat dan kemampuan sendiri dapat membantu dalam menentukan ide bisnis yang sesuai. Yang kedua, lakukan observasi. Membuat observasi terhadap lingkungan sekitar dan kebutuhan masyarakat dapat membantu dalam menemukan ide bisnis yang sesuai. Bergerak. Jika sudah ada ide, maka perlu bergerak dan mengembangkan ide tersebut menjadi suatu bisnis yang berkelanjutan. Keempat, analisis peluang usaha dapat membantu dalam menentukan apa saja yang hendak dilakukan dalam persaingan bisnis dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian di dalam bisnis. Dalam menggali ide bisnis, penting untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif serta membaca peluang bisnis yang ada di sekitar Anda. Analisis peluang usaha juga dapat menggali karena menentukan apa saja yang hendak dilakukan di dalam persaingan bisnis dan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian di dalam bisnis. Perubahan lingkungan yang terjadi. Perubahan lingkungan yang terjadi dapat menjadi peluang usaha karena perubahan tersebut dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan perubahan tersebut. Yang ketujuh, peluang dari situasi orang lain. Situasi orang lain dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui bagaimana orang lain mengembangkan usahanya dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang disebut sesuai dengan situasi. Selanjutnya yang kedelapan, peluang dari informasi yang diperoleh. Informasi yang diperoleh dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui informasi yang relevan dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan informasi tersebut. Selanjutnya, pengalaman dalam dunia bisnis. Seseorang yang memiliki pengalaman di dunia bisnis sebelumnya tentu lebih terampil dalam mengembangkan usahanya. Yang ke-11, kondisi ekonomi yang tidak pasti. Kondisi ekonomi yang tidak pasti dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan kondisi ekonomi tersebut. Selanjutnya, kondisi alam yang tidak menentu. Kondisi alam yang tidak menentu dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui bagaimana kondisi alam yang dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan kondisi alam tersebut. Ke-12, sumber daya internal yang berasal dari diri sendiri. Sumber daya internal yang berasal dari diri sendiri dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui sumber daya internal dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan sumber daya internal tersebut. Yang selanjutnya, sumber daya eksternal yang berasal dari luar. Sumber daya eksternal yang berasal dari luar dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui bagaimana sumber daya eksternal dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan sumber daya eksternal tersebut. Selanjutnya, pengamatan pasar. Pengamatan pasar dapat menjadi sumber peluang karena mengetahui bagaimana pasar bekerja dan mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan kondisi pasar. Selanjutnya, membuat inovasi baru. Membuat inovasi baru dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui bagaimana inovasi baru dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan inovasi baru tersebut. Selanjutnya, sesuai keahlian. Sesuai keahlian dapat menjadi sumber peluang usaha karena mengetahui bagaimana keahlian yang dapat membantu dalam mengembangkan ide usaha yang sesuai dengan keahlian tersebut.
Yang keempat, mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih maju. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih maju, seseorang dapat mengembangkan ide-ide baru dan mencari cara-cara baru dalam melihat masalah serta peluang. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir yang terbuka dan luas. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang terbuka dan luas, seseorang dapat menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Mengembangkan kemampuan berpikir yang disengaja dan kognitif. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang disengaja dan kognitif, seseorang dapat menggunakan perhatian dan terfokus membentuk hubungan antara informasi dan yang sedang berlangsung. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan berpikir yang emosional dan spontan. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang emosional dan spontan, seseorang dapat berasal dari amigdala dan cenderung lebih bersifat narulia. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan berpikir yang terapan. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang terapan, seseorang dapat mengubah percikan ide baru menjadi solusi atau proses baru. Yang kesembilan, mengembangkan kemampuan berpikir yang logis dan analitis. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang logis dan analitis, seseorang dapat memikirkan logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan berpikir yang positif. Dengan mengembangkan kemampuan berpikir yang positif, seseorang dapat menjadi orang yang sukses dalam berwirausaha. Nah, dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi, penting untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif dan inovatif serta membaca peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Berikut beberapa contoh usaha kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Yang pertama, waralaba makanan yang berbasis teknologi. Contoh usaha kreativitas dan inovasi dalam bisnis adalah mengembangkan waralaba makanan yang berbasis teknologi seperti aplikasi pesan makanan yang dapat membantu konsumen memesan makanan secara online. Yang kedua, produk kosmetik yang berbasis bahan alam. Contoh usaha kreativitas dan inovasi dalam bisnis adalah mengembangkan produk kosmetik yang berbasis bahan alam seperti produksi kosmetik yang menggunakan bahan alam sebagai bahan utama. Yang ketiga, jasa pengiriman yang berbasis teknologi. Contoh usaha kreativitas dan inovasi dalam bisnis adalah dengan mengembangkan jasa pengiriman yang berbasis teknologi seperti aplikasi pengiriman yang dapat membantu kita sebagai konsumen mengirimkan barang secara online. Selanjutnya, jangan putus asa dalam menghadapi masalah. Jangan putus asa seperti dengan tidak menganggap masalah itu tidak terjadi, jalan keluarnya sama sekali. Selanjutnya, analisis dan perencanaan yang matang. Masalah bisnis seperti ini dapat dianggap masalah seperti itu tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Yang kesembilan, modal dan keuangan usaha yang cukup. Modal dan keuangan yang cukup dapat membantu dalam mengatasi masalah bisnis yang dihadapi seperti itu. 10. Mengelola pengeluaran dan belanja yang sesuai dengan anggaran. Mengelola pengeluaran dan belanja yang sesuai dengan anggaran membantu menghadapi masalah dengan tidak salah dalam memperhitungkan anggaran yang keluar. Atasi masalah bisnis yang dihadapi seperti dengan tidak panik dan emosional. Yang keempat, cobalah untuk berpikir positif. Berpikir positif dapat membantu dalam mengatasi masalah bisnis seperti tidak menganggap masalah itu seperti tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Yang kelima, gunakan cara berpikir kreatif dan menemukan solusi. Gunakan cara berpikir ini untuk menghadapi masalah bisnis seperti dengan mencari solusi yang lebih efektif. Yang keenam, mintalah pertolongan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Mintalah pertolongan kepada Tuhan dapat membantu mengatasi masalah bisnis yang dihadapi seperti dengan mendekatkan diri kepada Tuhan.